Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, di informasi kali ini, selama 1 bulan ini Mang Adun perhatikan ya, Dokter Cheng Diopan itu sampai muncul 3 kali di bulan Februari ini. Mang Adun sengaja upload di 29 Februari ini karena sudah masuk tanggal terakhir ya. Jadi selama bulan Februari ini Mang Adun juga nggak tahu kenapa tumben-tumben banget ya istilahnya. Kok tumben-tumbennya gitu Dokter Cheng itu sampai 3 kali muncul selama bulan Februari ini. Nah, mungkin banyak pioners yang sudah tahu juga, tapi ya mungkin juga yang lain tuh dioplos sama video atau informasi yang lain ya. Tapi khusus di video kali ini sudah Mang Adun rangkum 3 tweet ya, atau apa yang disampaikan sama Dokter Cheng itu ketiga-tiganya selama bulan Februari Mang Adun rangkum dalam video ini. Oke, Mang Adun juga nggak tahu maksud dan tujuannya apa, tapi ya kita bisa baca sama-sama saja ya. Katanya ini yang pertama pada tanggal 15 Februari ya, semakin dekat dengan jaringan utama terbuka yang dinanti-nantikan oleh semua pioners. Ini yang menyebabkan banyak pioners jadi berasumsi, berspekulasi ya, tuh apa di P-Day Maret, 14 Maret ya, nggak tahu juga Mang Adun, karena di sini juga Dokter Cheng tidak menyebutkan tanggal, cuman hanya bilang semakin dekat. Ini yang pertama tanggal 15 Februari, dan ini yang kedua mana nih? Nah ini ya, betul. Ini yang pertama semakin dekat, ini yang kedua. Pembukaan jaringan utama secepatnya memerlukan partisipasi setiap pioner dalam pembangunan bersama. Itu ya. Jadi selain memberikan motivasi atau semangat buat semua pioners, tapi Dokter Cheng juga mengingatkan ya, itu jelas bahwasanya pembukaan jaringan utama itu membutuhkan atau memerlukan partisipasi setiap pioners dalam pembangunan bersama. Jadi kayak misalkan hackathon e-commerce yang akan datang itu kan memang betul terlibatlah itu ya, terlibatlah dalam bisnis lokal, baik itu offline maupun online gitu kan, yang di sekitar kita. Jadi ayo siapkan itu loh, kalau bahasanya siapkan. Kalau yang misalkan punya sembako ya siapkan sembako, yang punya barang apapun itu bisa ya, nanti pas hari hackathon e-commerce ya seperti itu bisa dilacak di apa namanya, peta pai ya atau map pai. Tapi yang jadi pembahasan Mang Adun di sini bagi pioners yang tanda kutip ya biasa-biasa saja lah ya, seperti Mang Adun ini taunya cuma nambang ya, menginformasikan, berbagi informasi, itu juga sedikit membingungkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak paham, kita kan harus mendaftarkan bisnis lokal kita ya. Misalkan kita yang punya sembako, yaitu harus menggunakan nama ya. Misalkan sembako Mang Adun, misalkan itu apa namanya, nama bisnisnya ya. Nah itu daftarnya itu kan itu di Google Map, mungkin seperti itu, apa di Map Opai ya, itu kan yang jadi pertanyaan kan di situ. Jadi kalau buat kita pioners biasa itu ya bisa dikatakan hanya tinggal menunggu saja, jadinya menunggu ada orang-orang yang paham tentang sistem dan program sistem apa namanya dia, cara kerjanya lah di hackathon e-commerce itu, cara kerjanya seperti apa ya, mereka para pengembang ya, mungkin dan mudah-mudahan ada di Indonesia gitu loh.
yang paham cara mendaftarnya, ya kan, terus cara mengintegrasikannya sehingga pioners bisa belanja. Itu kalau misalkan kita cuman siap untuk belanja saja, ya semua pioners di berbagai negara pasti siap. Cuman yang jadi pertanyaan, ada nggak bisnis lokal di sekitar kita? Itu ya. Tuh, makanya Dr. Cheng ini ya tidak apa-apa. Beliau mengingatkan, mungkin maksudnya kepada pengembang atau yang paham cara daftar sekaligus mengoperasikan aplikasinya gitu kan, termasuk kepada pioners yang ingin belanja itu. Ini juga sama sih seperti PIPES ya, acara PIPES, yaitu untuk membuat data GCP yang lebih banyak sehingga efeknya itu akan menjadikan orang paham bahwasanya pi itu betul-betul bernilai, dan akhirnya tidak ada lagi yang mau menjual belikan pi di pasar gelap dan transaksi di bawah meja ya, seperti itu. Karena apa? Karena gini, kalau misalkan kita dapat beras ya di bisnis lokal ya, kita barter dengan pi dengan harga GCP gitu, orang yang mau menjual pi itu mikir, waduh, gue ngejual pi cuman harganya nih nggak seberapa satu pi, misalkan satu pi jatuhnya 50.000, tapi dengan harga GCP kita dapat satu karung beras itu nggak nyampe satu pi. Itu kan jadi biar mikir ya gitu loh para penyerok itu ya. Ya kalau yang komen di channel Mengadun tuh di komentar tuh udah langsung Mengadun hapus ya. Ada cuman tinggal satu doang. Yang lainnya kemana? Ya tidak tahu. Mungkin udah kena sapu jagat sama Kortim. Kan waktu itu sempat ada pembahasan kita Kortim bersih-bersih akun penipuan seperti itu ya. Gitu loh. Ya, itu oke ya, intinya seperti itu. Terus yang ketiga, dari Dr. Cheng juga masih ya, itu akan segera datang itu ya, ini pada tanggal 20 Februari 9 hari yang lalu itu. Jadi 3 tweet dari Dr. Cheng Mengadun rasa cukup mengherankan lah. Tidak biasa-biasanya Dr. Cheng ini selama 1 bulan muncul 3 kali gitu. Apa ini cuman sekedar kebetulan atau memang betul-betul ingin meyakinkan pioners bahwasanya ya open mainnet akan segera datang ya kan, dan ayo kita berpartisipasi di dalamnya ya. Ini untuk acara pihak Katen Komersi dulu ya, mungkin maksudnya. Jadi di sini juga tidak ditentukan tanggal. Ingat bahwasanya open mainnet itu memang betul sudah dekat, tapi Kortim sendiri tidak mengabarkan tanggal pastinya seperti itu ya. Kemarin Mengadun sempat baca juga Dorisin mengatakan bahwasanya kalau Kortim sih sudah siap, kalau misalkan harus ya bisa dikatakan open mainnet, tinggal bagaimana melihat ke kontribusi dan partisipasi dari pioners, mungkin seperti itu. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya oleh Kortim. Mengadun juga nggak tahu, kita bisa lihat saja nanti kedepannya seperti apa perkembangannya ya. Apakah setelah acara pihak Katen Komersi selesai ini ada acara lagi atau tidak ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas di acara pihak Katen Komersi ini kan efeknya gitu, nanti akan lebih banyak terbentuk GCP dan bisnis lokal yang terbuka. Itu tidak secara langsung loh, kita bisa belanja walaupun tidak sepenuhnya di utilitas Pi Network gitu, tapi itu kalau bahasa reoni tipis-tipis itu sudah mulai ya gitu loh ya. Mau kapan lagi, kita kan sekarang lagi susah uang ya. Itu mungkin yang lain banyak yang merasakan juga. Di sini juga teman-teman Mengadun sih banyak yang cerita seperti itu maksudnya gitu kan. Nah, kalau misalkan dengan adanya kita bisa barter peer to peer, peer to aplikasi, atau dengan bisnis lokal yang ada di sekitar kita, itu kan sangat mempermudah, meringankan, dan sangat membantu pioners ya.
khususnya gitu. Karena apa? Karena kita belanja barang dan jasa itu tidak menggunakan uang fiat, tapi dengan cara barter dengan koin Pi yang kita tahu banyak sudah yang mengadopsi ya gitu loh, mengadopsi dan percaya bahwasanya Pi itu berharga. Tuh banyak komunitas-komunitas di Indonesia juga, nggak usah jauh-jauh keluar negeri ya gitu. Cuman yang jadi masalah itu yaitu di daerah kita tuh ada nggak gitu loh komunitas yang mengadakan kopdar atau bisnis secara offline yang buka dan menggunakan pembayarannya menggunakan Pi seperti itu ya. Oke, thank you buat semuanya. Mang Adun mau aktivitas dulu ya, yang lain juga sama, selamat beraktivitas dan tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan. Yang lagi kurang fit nih barangkali semoga cepat sembuh ya, lancar rezekinya dan diberkahi dalam setiap urusannya. Yang mau komentar monggo ya, yang udah like, comment, subscribe terima kasih, yang baru gabung juga selamat bergabung. Oke, nanti Mang Adun menginjak bulan Maret ya, bulan Maret besok Mang Adun pastikan kalau Mang Adun santai atau banyak waktu untuk membuat video, kita akan lebih banyak membahas tentang aplikasi utilitas Pi Network ya. Aplikasi apa saja itu sudah banyak yang Mang Adun save dan akan kita bahas sama-sama di awal Maret ya. Oke, tetap semangat buat semuanya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.